Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Kita ingin menuju ke psikolog yaitu ada Mbak Ajeng di sini. Mbak Ajeng tadi mengatakan bahwa orang yang suka flexing itu sebenarnya nggak ada gangguan kepribadian, tapi dia butuh menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, orang-orang seperti apa sih yang biasanya haus akan eksistensi diri? Bukankah kalau istri seorang pejabat tampaknya segala kebutuhan sudah dipenuhi mungkin oleh sang suami, mungkin pembantu sudah tersedia, rumah yang nyaman sudah tersedia, barang-barang yang enak juga udah tersedia. Apalagi sih sebetulnya dicari eksistensi diri yang seperti apa sih? Toh mereka juga punya komunitas-komunitas yang mungkin sekupnya lebih private dibandingkan dengan media sosial. Betul, saya rasa tiap individu tentunya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terkait dengan hal itu tentunya kita juga bisa melihat bahwa ada faktor insecurity di dalam diri seseorang yang pada akhirnya membuat dia merasa ingin menunjukkan status sosialnya dengan memamerkan kekayaan ataupun harta benda yang dimiliki. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa orang kurang menyadari bahwa sebetulnya dirinya tuh juga berarti, tapi kadangkala dia jadinya membutuhkan sesuatu untuk menampilkan dirinya yang pada akhirnya membuat dia melakukan flexing tadi untuk bisa mengangkat status sosialnya dikarenakan adanya insecurity dalam dirinya bahwa dirinya itu sepertinya tidak berarti tanpa harta benda tadi. Jadi memang orang-orang tersebut dia melakukan flexing dikarenakan adanya insecurity-nya. Dia merasa jadi inferior kalau tidak punya barang-barang tersebut ataupun dia memamerkan hal-hal yang dia punya yang akan tampil di media sosial. Sehingga kalau menurut saya dia perlu untuk bisa memahami bahwa ya tiap orang tentunya punya kelebihan dan kekurangan diri masing-masing, tapi bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi, tidak hanya melulu pamer untuk sesuatu hal yang terkait dengan harta bendanya. Mbak Ajeng, kadang-kadang tuh ada orang yang misalkan kita lihat memang dia mungkin membutuhkan eksistensi diri, kemudian mempostinglah harta bendanya yang mungkin harganya mahal-mahal itu tadi. Tapi ada juga kah mungkin orang yang memang dia tipenya naif aja Mbak Ajeng, orangnya polos aja sehingga posting aja segala sesuatu, beli emas diposting, begitu ngapa-ngapain diposting berkaitan dengan hartanya. Apakah ini juga mungkin termasuk flexing Mbak Ajeng? Kalau misalnya polos, tentunya sebetulnya kan kita paham ya bahwa apa yang akan terlihat di media itu akan terkait dengan diri kita. Berarti yang dikaitkan sama kita, yang kita pamerkan, yang kita posting di sosial media itu kan semuanya kaitannya sama diri kita. Kalau dibilang naif, saya rasa sih jarang sekali ya orang nggak punya pemikiran mengenai bahwa apa yang ditampilkan itu tidak dikaitkan dengan dirinya gitu. Tapi lebih kepada dia sendiri memang butuh atensi terhadap apa yang dia kerjakan ataupun aktivitas-aktivitasnya terkait dengan kesehariannya dia. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita tampilkan di sosial media tentunya juga terkait dengan diri kita, bukan hanya sekedar misalnya ya naif-naif aja gitu ya, polos aja, ya udah saya posting aja, emang nggak boleh ya posting terkait dengan apa yang saya beli gitu ya. Tapi saya rasa udah jarang sekali ya orang punya pemahaman seperti itu. Oke, tadi Anda katakan ada insecurity begitu, takut ketinggalan yang lain, ingin menunjukkan statusnya. Apakah ini masuk dalam kategori narsisme? Apakah itu memang narsisme yang sesungguhnya atau bagaimana? Bisa saja memang ada kategori karena dia ingin pamer, itu kan agak ada narsisnya ya. Keinginan untuk bisa tampil dia dan diakui oleh seseorang gitu ya. Jadi memang kita perlu lihat karena ini kan terkait dengan perilaku manusianya. Makanya kan tadi saya bilang nggak semuanya loh orang melakukan hal tersebut gitu ya. Apakah memang individunya ini punya tendensi untuk melakukan perilaku tertentu dikaitkan dengan memang dia butuh untuk eksis. Dia butuh untuk bisa menunjukkan aktualisasi dirinya. Dia memang punya kecenderungan ingin dianggap dikarenakan status sosialnya. Jadi makanya nggak semua kan akan melakukan hal tersebut. Kalau kita mau bicara misalnya istri pejabat, berapa banyak yang melakukan hal tersebut? Apakah memang semuanya melakukan itu kan enggak gitu ya. Jadi memang kita perlu kaitkan juga dengan karakter individunya gitu. Personality seseorang kenapa dia melakukan hal tersebut tentunya enggak semuanya ya akan
punya tendensi melakukan hal-hal terkait dengan flexing. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi, saat ini kan sudah ada stigma bahwa katakanlah ini stigma orang di luar sana ya mencoba menelusuri apa yang dibeli, apa yang dipunya oleh istri-istri pejabat. Jangan sampai nanti istri-istri pejabat yang mencoba mungkin amanah di jalannya ini justru juga selalu mendapatkan stigma negatif. Apakah Mbak Devi melihat bahwa akan selalu ada stigma negatif terhadap katakanlah istri-istri orang penting di lingkungan pemerintahan misalkan Mbak Devi? Ya enggak, ini kan satu momentum saja yang kemudian memang mencuat. Saya percaya nanti akan ada satu masa ini juga akan terlewati. Bukan karena kemudian tidak ada lagi yang flexing gitu ya, karena tadi lagi flexing itu bagian dari kemanusiaan secara sosial gitu ya. Nah, masalah kadarnya lalu kemudian asal kekayaan itu lain hal gitu ya. Nah, artinya belajar dari sini saya percaya bahwa ini bukan masalah pejabat atau tidak gitu, tapi pada akhirnya semua orang akan berupaya untuk memastikan apa yang dia tampilkan itu betul-betul siap dipertanggungjawabkan. Sebenarnya kan itu saja gitu ya. Jadi selama kita siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut ya nggak apa-apa. Tapi balik apakah stigma ini akan melekat sementara waktu, suka atau tidak suka ya kita harus siap. Siapa yang merasa dirinya berada di hierarki sosial yang tinggi ya perlu paham bahwa Anda memang menjadi sorotan gitu, karena itu bagian dari privilege atau keistimewaan yang memang melekat pada tanggung jawab lebih yang Anda miliki saat ini. Oke, terakhir saya ingin ke Bang Abalin. Bang Abalin tadi Mbak Devi juga sempat mengatakan bahwa memviralkan hal-hal seperti ini sebagai kontrol sosial juga, dan orang-orang yang menjadi pejabat publik memang harusnya aware bahwa mereka harusnya tahu mereka disorot begitu. Tadi ada kata-kata privilege, jadi memang harus hati-hati terhadap privilege yang diberikan, tentu saja karena jabatannya, mungkin pangkat dan lain-lain. Tapi kata penting yang saya ingin kemukakan itu adalah begini, secara naluriah, manusia itu kan senang memamerkan pencapaiannya di depan orang banyak. Tetapi saya mau katakan juga bahwa dalam posisi seperti ini maka setiap orang harus tetap hati-hati, tidak boleh tidak. Karena begitu dia berani memposting itu, maka semua orang di dunia manapun, di belahan negeri manapun bisa mengikuti perkembangannya. Jadi terkait dengan pertanyaan Adinda, saya kira ya saya selalu percaya bahwa momentum seperti hari ini menghadirkan kedua Mbak Yu yang pandai pintar-pintar ini melalui TV One, ini akan memberikan pembelajaran terpenting bagi siapa saja yang menyaksikan TV One atau nanti mereka nonton dari YouTube-nya. Ini pelajaran penting. Bagi saya juga ini penting karena kami juga ada di lingkungan yang luar biasa mendapatkan sorotan dari banyak orang. Bukan saya juga dari awal sudah mempersiapkan diri itu dan lain-lain. Terima kasih banyak Mbak. Dengan cara yang salah begitu ya. Baik, terima kasih Bang Abalin, terima kasih Mbak Ajeng, dan terima kasih Mbak Devi atas waktunya bersama kami. Selamat petang semuanya. Terima kasih.